dibilang budut lagi ulang tahun, jangan lewat depan, bahaya. Aneh udah dikelilingin ya anak budut. Waduh. Pas gua pulang, kejadian. Katanya tukang ojek yang di Persaki mati. Kelasannya Siapa si namanya? Biyik. Di ujung gagangnya itu rambut nenek lampir. Makanya repot ya ributin sama anak Jawandem itu. Kita menang pala, belum tentu kita menang badan. Kalau di Makassar tuh Tena Daeng. Tena Daeng. Iya. Woi, Tena Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi, Lupakan Masa Lalu. Syukur alhamdulillah, sebuah kehormatan buat gue bisa duduk bersila bareng dengan salah satu alumni, abang gue juga, senior dari STM 1 DKI, yaitu Bang Nobon nih. Yang mana Bang Nobon ini juga memiliki nama besar di eranya. Bagaimana sebetulnya nih sepak terjang dari Bang Nobon mengawali karir di STM 1 DKI? Jadi biar nggak penasaran, kita kupas tuntas langsung di sini di CJ Channel. Makanya pantengin terus, jangan di skip-skip. Oke, assalamualaikum Bang Nobon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Nobon? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bang Nobon ya. Iya. Mantap. Bang Nobon, kesibukannya sekarang apa nih Bang Nobon nih? Untuk sibukan sama lagi, Sama ya. karyawan swasta. Karyawan swasta. Cakep banget Bang Nobon. Nah, Bang Nobon, oke nih. Belum lama ini saya juga melihat Bang Nobon nih di channel Basis menceritakan sepak terjang Bang Nobon nih di STM 1 DKI ini. Cuman kayaknya saya masih penasaran nih Bang Nobon nih. Bagaimana sebetulnya Bang Nobon bisa memilih STM 1 DKI itu? Awalnya seperti apa sih Bang? Kok jadi tertarik di STM 1 DKI gitu? Gimana Ya, Bang? sebenarnya sih waktu SMP untuk pilihan sih sebenarnya bukan DKI ya. Awal-awalnya sebenarnya sih budut. Awalnya budut tuh Bang tuh. Negeri budut 1. Berhubung emang dari SMP aneh cinta budut ya. Emang mau ngidupin budut. Oh, mau ngidupin budut. Terutama kan aneh dulu sekolah rumah kan di Persaki. Mayoritas markasnya 1 DKI. Oh, Mabes 1 Iya. DKI bener nih. Aneh mau keinginan banget Persaki mau rubah lah istilahnya pas zaman aneh ya. Mau merubah basis Persaki pas zaman aneh nih. Budut lah. Aneh mau itu diganti cuman, lah mau sebenarnya gitu. diganti. Cuman berhubung karena emang pas pilihan budut aneh nggak diterima ya karena nem ya. Nem. Jadi nem waktu itu kan aneh seharusnya kalau di budut nem aneh tuh masuknya di mesin kalau nggak di bangunan. Tapi karena waktu itu aneh milihnya otomotif, nemnya terlalu tinggi jadi pilihan terakhir yang di DKI itu di DKI aneh itu. masuk. Iya. Oh, memang kalau boleh tahu nih Bang Nobon nih. Bang Nobon dulu punya nem berapa Bang kalau masih inget nih Bang nih angkanya? Nem aneh dulu zaman aneh sih lumayan ya. Waktu zaman aneh kan aneh lulus tahun 98 tuh pas setelah habis kerusuhan ya. Oh, habis kerusuhan nih Bang Nobon nih. Aneh masuk di DKI itu. Cuman waktu itu nem aneh 32. 32. Iya 32 termasuk lumayan itu. Kalau untuk negeri pasti masuk. Cuman kan nggak mungkin jurusannya. Oh iya, kejuruannya nih. Iya, kejuruannya mentok-mentok mesin kalau untuk negeri. Untuk negeri. Ya, nah, waktu di Budut Bang Nobon milihnya jurusan apa dulu sampai tergeser tuh? Paling tinggi otomotif. Oh, paling tinggi. Sedangkan di otomotif itu di Budut paling minim tuh 34. Minimal itu. Bener-bener. Waktu zamanan itu. Jadi ya udah ujung-ujungnya ke DKI. Ke DKI ya. Pertama ya Budut, yang kedua PLO 12. Kalau PLO 12 kan SMK negeri 56 kalau nggak salah ya. Iya betul 56. Kalau Kampung Jawa 35, DKI 53. Kalau Budut SMK negeri 1. Iya benar. Tapi berarti di Kampung Jawa bukan pilihan pada saat itu? Enggak. Waduh. Kenapa nih? Why? Tapi kemungkinan kalau aneh
nggak diterima di negeri, kemungkinan aneh di Kampung Jawa 6. Oh, pada saat itu pilihan Iya. terakhir tuh, mentoknya tuh Bang tuh. Karena waktu itu aneh dari kecil emang dari SD emang gaulnya sama apa? Sama abang-abangan senior ya. Ya selain DKI, Budut, Kampung Jawa, tapi aneh lebih dekat sama alumni Kampung Jawa. Oh, alumni Kampung Jawa 6 nih, benar. Aneh sebutin namanya. Boleh Bang, monggo Bang. Siapa aja tuh Bang dulu seniornya tuh? Persaki ya, Bang Bimbim. Oh, Bang Bimbim. Agus Bimbim. Agus Bimbim. Iya. Itu punya hubungan kedekatan itu bagaimana Bang awalnya Bang? Karena apa? Memang karena Bang Bimbim sama Abang Ani nih emang soulmate banget. Oh, dari aneh kecil emang sahabat banget dia. Sahabatan dia ya. Ya. Oke, makanya benar-benar. aneh waktu itu sama Bang Bimbim unsur kedekatannya daripada yang alumni lainnya emang lebih dekat sama Bang Bimbim. Oke, benar-benar. Nah, iya. Akhirnya tuh Bang, Abang memutuskan untuk memilih satu DKI itu Bang ya. Itu siapa yang bawa Abang ke DKI itu pertama kali tuh Bang tuh? Kalau untuk di DKI sih aneh nggak ada yang bawa ya. Emang ketemu aja pas waktu aneh ke DKI ya ketemu aja sama teman-teman anak Kalideres ya. Persaki apalagi pas aneh masuk DKI emang banyak. Oh, lebih banyak. Pas zamanan aneh Persaki tuh kelas 1-nya 8 orang. Buset. Lumayan. Ya lumayan. Benar-benar. Makanya dibilang waktu zaman aneh itu waktu aneh kelas 1 pulang sekolah kan di DKI jam 11. Jam 11 siang sampai Kalideres ya kurang lebih jam 12-an. Aneh iseng-iseng nongkrong di Persaki jembatan Persaki ya pasti mantekin Jawa 6. Oh, iseng juga nih Bang Nobon nih berarti nih. Oke. Mantekin Jawa 6 itu. Benar. Akhirnya Bang Nobon di satu DKI jurusan apa pada saat itu Bang? Aneh waktu di satu DKI jurusannya mesin. Jurusannya mesin tuh akhirnya. Nah, Bang Nobon, ini boleh tanya nih Bang, karena saya secara pribadi pun kepo nih mungkin beserta teman-teman yang belum tahu di STM 1 DKI jurusannya ada apa aja sih Bang Nobon? Kalau pada saat itu ada berapa rumpun sih di sana? Oh, DKI sih sebenarnya dikit ya, cuman 2 rumpun. 2 rumpun? Cuman 2 rumpun. 2 rumpun terdiri dari berapa kelas tuh Bang? Kalau per satu rumpunnya Bang? Kalau untuk di DKI waktu zamanannya itu 2 rumpun kan ada listrik sama mesin. Oh, listrik sama mesin doang tuh? Emang paling banyak mesin. Kalau untuk listrik 2 kelas, kalau mesin 3 kelas. Oh, mesin 3 kelas. Oke, tapi kabar beredar nih. DKI biar 2 rumpun ini memiliki power yang kuat nih dan juga memiliki nama nih di eranya nih. Oke. Bang Nobon, kita berlanjut Bang Nobon. Pengalaman apa Bang Nobon yang masih Abang inget nih Bang selama di STM 1 DKI yang memang buat Abang tuh sampai sekarang tuh masih membekas nih Bang nih. Yang memang Abang belum bisa lupain sampai saat ini tuh Bang. Jujur ya, khususnya dulu ya betul. Waktu aneh sekolah di DKI ya, waktu aneh kelas 1 pas eranya habis kerusuhan 98, DKI pagi tuh yang bila dikatakan orang banyak yang bilang DKI 715 ya. Oh, betul. Itu emang lagi bangkit. Dari sebelumnya waktu zaman aneh kan kelas 1, abangan aneh kan Bang Panjul tuh ya. Tahun 98 emang dia yang bikin DKI 715 ini bangkit. Sebelum aneh masuk DKI, justru DKI waktu zaman Bang Panjul kelas 2, Kampung Jawa 7 top juga. Oh, ada nama juga Bang ya. Ya dari zamannya Bang almarhum Jaya Cengkareng 204, terus zamannya Bang Eki Olid almarhum ya, yang aneh juga kenal dekat sama dia dulu waktu di DKI juga. Itu jawab zaman tahun 97-an tuh top juga Jawa 7-nya katanya. Ada istilahnya perlawanan lah. Pas semenjak aneh masuk DKI tahun 98 redup Jawa 7. Oh, Jawa 7 redup. Almarhum Jaya kan kasus juga katanya tuh, dengar-dengar nggak ngerti ya, katanya sih lewatin anak budut, cuman ada masalah gitu lah ya. Benar-benar. Akhirnya dia masuk pesantren, akhirnya ya di situ meredup dah tuh mulai tuh. Iya benar. Pas Bang Panjul kelas 3 tahun 98 DKI bangkit. Oh, DKI bangkit. Bang Panjul, di situ ada Bang Ade Chandra, Bang Aren, banyak lah yang nggak bisa sebutin satu-satu seniorannya. Dan pada waktu itu aneh ya masih anak bawang lah, masih kelas 1, masih penjajakan lah, masih unyu-unyu nih unyu-unyu. Oh, benar. Masih belum ada apa-apanya, arti ya masih penjajakan.
mau tahu medan Iya, jalannya betul, ya kan, ya. medan perang ya disitulah aneh belajar banyak dari waduh ya kan DKI pagi padahal rumputnya dikit ya, kok bisa Bisa begitu ya, maksudnya iya, bisa maksudnya bisa ada perlawanan lah gitu. perlawanan. Soalnya waktu zaman aneh kelas 1 ya mulai Jawa 7 mulai redup ya kan, jarang bentrok Jawa 7, paling bentrok di Jawa 7 ya di Pesing. Di Pesing ya sama Jawa 204 ya di Pesing ya udah Pesing aja itu. Jadi Pesing, ya? enggak setiap halte ya Islam kayak dulu kan Cengkareng benar, yang kan paling banyak tuh danger kan. titik-titiknya Ya kan tuh, benar. Jawa 7 kan base camp terbesar kan Cengkareng juga Cengkareng ya benar. kan. Tapi di Cengkareng jarang ribut. Ya sekali-sekalinya istilahnya enggak agak sering pas semenjak aneh kelas 1 udah mulai redup, Udah mulai makanya redup semuanya ya. aneh stucknya ya di Pesing aja. Oke. Gitu. Nah, Bang Nobon, berbicara DKI sendiri nih, Bang. Itu ada istilah 7-15 tuh, Bang tuh. Itu sebetulnya 7-15 basis atau gimana sih, Bang? Penjabarannya, Bang, seperti apa, Bang? Ini biar perlu dipahamin dan juga biar nggak ada kekeliruan nih buat teman-teman nih mengartikannya nih. Bagaimana, Bang Nobon? Oh gitu. Kalau untuk 715 sih sebenarnya itu identitas satu DKI pagi. Iya, bukannya basis itu. Itu bukan basis, Bang, Bukan ya? basis. Oh, lah. Kalau Bang Nobon sendiri berarti basis mana masuknya itu mana? 73 kali deres. Oh, 73. Iya. Oke. Gitu. Oh, itu sebuah identitas, Bang, ya berarti ya. Nah, jadi ini jangan salah mengartikan nih, 75 itu identitas satu DKI nih. Kalau siangnya? Kalau siangnya DKI siang ya. Zaman aneh waktu itu DKI siang ya. Karena sebenarnya 203 itu kan basisnya Grogol. Betul. Karena udah terbiasa 203 itu di bawah-bawah DKI siang, jadi atau identitas DKI siang sebenarnya itu basis 203 itu basis Grogol tuh bahkan ya. Cuman orang karena udah terbiasa ya kan DKI pagi apa sih 715 siang 203. Sebenarnya itu basis itu basis Grogol. Oke, benar nih. Gitu. Jadi biar lagi nggak ada kesimpangan nih, Bang, ya, dilurusin ya Bang Nobon nih. Nah, Bang Nobon, ini kan sepak terbang Bang Nobon nih di eranya Abang khususnya, Bang, ya. Itu saya juga ngelihat di channel sebelah tuh, di Basis Channel, ngeri banget tuh, Bang. Abang banyak banget ngalamin yang namanya sering banget doyan tawuran lah bisa dikatakan nih, Bang, ya. Nah, memang Abang awalnya dari SMP emang doyan tawuran apa gimana sih, Bang? Dari SMP-nya Abang tuh apa gimana, Bang? Enggak juga sih ya. Coba aneh, Bang, diceritain, Bang, bagaimana kisah awal Abang nih bisa jadi doyan tawuran nih, Bang, nih? Aneh sih doyan tawuran itu bukan di SMP aneh. SMP aneh kan SMP Negeri 187. Gagak Semanan ya. Gagak ya, benar-benar. Ya kan, jadi SMP 187 tuh identitasnya bukannya sekolah SMP tawuran, enggak. SMP baik-baik lah kalau dibilang. Anak kutu buku lah baik-baik gitu, makanya belajar pulang sekolah SMP gitu. pinggiran Jakarta kalau dibilang perbatasan Tangerang Jakarta ya. Dikarenakan aneh demen tawuran lu, justru aneh kan anak Persaki. Ya kan, rumah di Persaki. Dari SD tuh aneh emang udah ngelihat tawuran. Ya kan, sering banget ada keributan di situ, keributan. 5 SD tuh aneh udah berani tawuran, ikut-ikut tawuran. Iya, mantekin Jawa, Budut ya kan. Di situ tuh, dulu, Bang. Iya. Nah, tapi sementara di SMP-nya Abang tawuran apa enggak waktu SMP? Enggak sama sekali. Oke. Nah, Bang, itu juga tuh, Bang. Berbicara di Persaki tuh, Bang. Persaki bisa dinamakan Persatuan Satu DKI itu bagaimana sih, Bang, tuh? Apa karena memang anak DKI yang banyak di situ apa gimana tuh, Bang? Apa memang sering dijadikan itu sebuah home base-nya DKI, Bang? Oh, gitu. Gini. Persaki itu sebenarnya bukannya emang kebenaran ya kali Ki ya. Jadi Persaki itu kan dulu sebelum adanya apartemen maupun masjid raya yang sekarang itu dulunya pabrik. Itu pabrik tekstil terbesar di Jakarta Barat, namanya PT Gaya Persaki. Oh, namanya PT Gaya Persaki. Ya, benar. Emang istilahnya kebetulan lah. Emang kebetulan banget. Ya kan, Persaki kan bisa diartikan kan Persatuan Satu DKI, jadi pas banget. Cocokologi. Iya. Sebenarnya bukannya istilahnya bukan itu memang kesepakatan DKI itu nama itu Persaki atas nama
anak-anak DKI bikin nama itu enggak. Karena memang Itu kebetulan aja ada gitu, pabrik dulu ada di pabrik. situ namanya PT Gaya Persaki. Betul. Jadi pas banget dengan banget ya. kata-kata itu. Oke. Nah, Bang Nobon, Hmm. di DKI eranya Bang Nobon bagaimana, Bang? Kalau dihitung secara angka berapa armada, Bang, kalau ngebasis Bang dulu, Bang? Kan satu DKI kan yang tadi Ane bilang kan cuman 2 rumpun, ya kan? Terus dia nggak bisa lewat belakang. Ya beda halnya sama Jawa, Iya, ya kan betul, bisa naik kereta, iya, ya kan? benar-benar, 2 rumpun, lu gimana mau lewat istilahnya misal dari basis, mau nggak mau lu ikut basis semuanya. Jadi itu hampir 95% itu semuanya ngikut basis. 95% DKI. Iya. Nah, yang 5%-nya kan dulu zaman Ane sekolah, kalau lu punya motor berarti lu orang kaya. Oh. Nah, itu yang 5%-nya dia naik motor. pada bawa motor. Iya kan? Ada lah yang naik odong-odong tuh, yang omprengan yang kota. Kali apa kota Tangerang. Kota Tangerang. Ya, itu ada. Ada juga. Ya udah itu. 5%-nya naik motor sama naik odong-odong itu. Selebihnya ngebasis semua. Selebihnya ngebasis. Itu satu patas itu kalau digambarkan full, Bang, di era Abang. Aneh waktu kelas 1 sempet hampir 2 mobil. Hampir 2 mobil. Dua kelas 1 mobil. Abang tuh. Iya. Paling banyak di basis mana, Bang? Paling banyak pasti ya Ombes ya Kalidres. Kalidres tuh, Bang, banyak Kalidres ya. emang basis paling terbanyak karena dia titik temu di Kalidres itu kan dari mana aja Ki? Dari Semanan, dari Tangerang, ya kan? Semuanya dari ngumpul Polis, di situ dari tuh, Bang, mana ya? pada ngumpul di Kalidres. Gitu. Nah, Bang, siapa, Bang, sosok panutan Abang nih, Bang, yang Abang anggap tuh jadi seseorang yang memang memberikan apa ya, memberikan contoh nih ketika di jalur berhadapan dengan musuh nih, Bang? Siapa panutan Abang nih dulu nih? Kalau Senior Abang mungkin atau siapa? kalau aneh pribadi ya. Kan dulu waktu aneh kelas 1 senior aneh emang lumayan lah nyalinya ya. Top semua lah. Tapi emang panutan aneh ya Bang Panjul ini. Karena Panjul ini aneh bilang dia figur yang istilahnya bikin semangat aneh untuk berani lah. Istilahnya orang ini emang ngasih semangat ke adik-adikannya tuh nggak ada istilahnya bikin kita was-was ataupun kita ragu-ragu. Emang Panjul ini tipikal orang yang benar-benar ngasih semangat ke adik-adikannya tuh, lu jangan takut. Istilahnya kita rame-rame. Oh ya gak? Urusan kalah belakangan. Yang penting kita kasih perlawanan dulu. Gitu. Memang di mata Abang tuh Bang Panjul seperti apa? Apa ributnya galak apa gimana sih, Bang, kalau ketika di ininya? Kalau Bang Panjul itu sih kalau untuk galak sih enggak dia. Orangnya humoris dia. Humoris. Bang Panjul. Lucu dia, ya, lucu dia. Tapi kalau Panjul itu sosok ributnya dia nggak mau menampakkan. Dalam arti dia nggak mau gabung sama anak-anak ribut. Dia menyendiri. Dia nggak gabung, menyendiri dia. Jadi kalau dibilang dulu STM mah dia orang tim culik lah. Oh, tim culiknya tuh Bang Panjul tuh ya. Iya. Anjir. Jadi dia istilahnya kita ribut. Dia tuh, mah mental tuh, iya, geser tuh. Tahu-tahu dia ada di musuh, di belakang musuh. Oh, begitu, Bang? Iya. Anjir. Gitu Saya dia. ngeri tuh begitu, iya, Bang, ya. Tahu-tahu ada yang kena aja yang kayak gitu. Makanya orang yang kayak gitu kalau dibilang ya kalau di STM kan yang penting lu majuin, ya gak setiap hari lu majuin, lu sponsor, lu pasti punya nama. Iya betul. Beda halnya sama orang yang tim culik, gitu. Iya, kalau tim culik kan nggak ketahuan dia mah. Iya. Makanya itu jadi Abang tuh kayaknya idola Abang itu ya. Idola. Woi, cakep banget. Soalnya Bang dia Panjul. emang kalau di mata musuh emang sih di DKI nama dia emang pamor ya. Tapi di punya nama besar juga Bang ya. musuh kan dia kadang tenggelamnya sama seorang gendol. Waktu zaman nenek kelas 1 karena gendol emang tim serobot ya. Tim serobot. Iya. Oh, jadi Bang Gendol ini satu angkatan sama Bang Bang sama Bang Panjul. Oh, Bang Panjul. Jadi dia yang pamornya dia si Gendol. Waduh, Bang Tapi Gendol, mantap. Kalau untuk nyata ya Panjul. Panjul sebetulnya Bang ya. Iya, cuman kalau Gendol kan emang sponsor ya. Karena memang ya itu tadi posisinya dia adalah tim culik itu. Jadi jarang terlihat. Oke nih, Bang, kita mulai ke arah serius nih, Bang nih. Yang namanya bentrokan di era Abang tuh udah pasti nggak terelakkan tuh, Bang. Udah pasti ketemu tuh, Bang ya. Iya. Biasanya Abang selain di Pesing tuh, Bang. Di mana aja Abang biasanya bentrok tuh, Bang? Ya kalau selain di Pesing pasti Setia Kawan. Setia Kawan itu udah pasti tuh, Bang. Kalau Setia Kawan kan bukan murni pelajar. Karena kan kita di Setia Kawan itu ribut sama orang kampung. Gitu. Ya kan?
ya kan, dari gembelan, terus dari orang tuanya, nenek-nenek semua, anak kecil sampai tukang kunci, tukang jualan yang di sekitar di pinggiran Dia pada ikut-ikutan, Bang? ikut ngebantai DKI. Oh, begitu, Bang. Karena DKI rusuh. Oh, Rusuh DKI kalau lewat Setiakawan. Resenya bukan tawuran juga, Apa? ngejara juga dia. astaga. Ngejara juga. Pas banget persis di Gapura sebelum ngelewatin rel tuh Gapura ada tukang rokok. Itu tukang rokok Pasti ngejara korbannya, tuh. Iya. Nah, kalau Bang Lobon sendiri gimana? Ikutan juga ngejar juga? Ya kalau itu sih ya, di keep aja lah. Oke, oh berarti Maaf nih ya. oh berarti karena itu, Bang ya. Makanya Iya. warga tuh pada ibaratnya bisa dikatakan DKI itu diisengin sama warga karena Iya, ulahnya juga terus begitu, juga Bang. Ya? genteng-genteng warga kan semua kan hancur gara-gara DKI Gara juga. ribut juga Iya, begitu ya. iya kan, takdir gitu Waduh, kan. kacau. Waduh. Karena di Setiakawan kan deket rel kereta, batu-batu rel banyak, udah enak banget itu kan. Jadi ya timpalannya ya rumah-rumah warga yang di sekitaran Setiakawan. Oke. Nah, Bang Nobon nih, Bang. Berbicara Setiakawan, nggak jauh banget dari Setiakawan ada namanya Gang Subur tuh, Bang. Iya betul. Itu adalah teritorialnya Budi Utomo nih, Bang, STM Betul, Budut nih, betul, Bang. betul. Itu pernah nggak, Bang, ada momen ketika memang Abang tuh kan berarti artinya ada 2 titik tuh, Bang, yang harus Abang lewatin tuh, Bang ya. Betul. Di gang apa di Setiakawan ada Kampung Jawa, di Gang Subur ada Budut nih. Betul. Pernah nggak, Bang, Abang ngebenturin 2 sekolahan itu, Bang, untuk bisa sekolah tuh, Bang? Kalau itu sih udah pasti. Sudah pasti kita benturin. Dua-duanya. Iya, Seh. sudah pasti. Soalnya waktu zaman aneh kan jujur ya, waktu iya, zaman bener, Bang. aneh kan Budut udah mulai redup. Ya paling juga ya di Gang Subur. Di Gang Subur, Iya, oh, benar. Emang base campnya dia. Iya, benar, Ya itulah yang aneh bilang itu. Aneh ngejebolin setka, orang-orang kampung di situ ada anak pelajarnya ya, entah itu anak poncol setkanya ada, anak Jawanya ada, ya kan. Anak budutnya juga ada di Setiakawan, cuman dia fokusnya ke Gang Subur yang aneh Iya, bilang. Ya. benar. Rivalannya kan si Repa ini. Oh, Rival apa? Rival Si ketemu tuh, Repa Bang. ini. Aduh, iya, Ya Bang, kan, Repa. Repa ini kan Iya, budut Bang. setka. Budut setka ya, benar. Cuman tetap dia kan kalau jamnya aneh sekolah, dia ngebantai aneh ya dia dari setka. Oh, berarti dia Repa. ngikut anak Jawa. Iya udah pasti, karena kan dia emang rumahnya di Setiakawan. Oh, begitu. Bedanya Astaga. kalau dia jamnya dia sekolah kan dia budut siang. Iya, benar. Nah pasti dia mantekin DKI maupun Jawa, DKI siang maupun Jawa 6 di Gang Subur. Di Gang Subur. Oh, Gitu. kayak berarti tinggal ngimbang aja dianya, Bang. Iya. Ya? Berarti bagaimana tuh, Bang? Lebih banyak menang apa lebih banyak kalah? Artinya kalau kalah Abang nggak bisa sekolah dong. Iya. 98% lah ya. 98%. 98% pasti jebol. Tembus. Iya lah. Woi, mantap nih Bang Nobon nih, keren. Ya gimana lagi Bener, ya? bener. Istilahnya kan kita mau sekolah ya. Mm-mm. Ya kan. Kita mau sekolah, niat sekolah, masa iya kita istilahnya ya bukannya apa ya? Ya kalau untuk menang kita nggak bisa pungkiri, kalau kalah ya kita harus tahu diri lah. Iya pasti nggak bisa kita untuk menang selalu, pasti ya ada lah kalahnya. Ada momen kekalahan tapi lebih banyak menangnya. seperti itu. Soalnya mau nggak mau kita harus tembusin biar gitu gimana ya. pun, karena kan kita udah istilahnya udah istilahnya udah terkumpul semua dari Kalidres sampai Grogol. Jadi otomatis kita udah bersatu untuk ngejebolin setka. Oke, gitu. benar, iya benar. Nah, Bang, Abang kan di era 2000-2001 nih Bang lulusan, Bang. Betul. Belum lama ini juga nih, saya sempat ngobrol dengan salah satu senior dari STM Budi Utomo, di mana Budi Utomo itu pernah merayakan HUT-nya tuh di Gang Subur tuh, Bang tuh. Oh iya. Nah, di momen HUT Budut itu Bang Nobon ada nggak di kejadian itu, Bang? Karena katanya di situ di kejadian itu, Bang, anak satu DKI itu banyak yang kena tuh, Bang, di Gang Subur. Iya betul. Itu Bang Nobon ada nggak, Bang? Di kejadian itu tuh, Bang. Iya. Pas kejadian itu aneh ketinggalan basis. Bos. Oh, Bang ketinggalan basis. Jadi tumben-tumbenan nih. Ya emang mungkin anak DKI kan DKI pagi nih. Aneh benar. itu kejadian itu aneh kelas 3. Jadi kan taunya anak DKI kan aneh kan rekaman ke STM Tangerang. Oh, abang iya sering nih ketar. Iya, betul rekaman nih. ke 4 Cikokol. Jadi taunya dia aneh fokusnya ke 4 Cikokol. Jadi emang waktu itu pagi-pagi buta juga jam 6 lewat 20 menit lah. Nggak ada setengah 7, tahu-tahu dari Kalidres
udah jalan. Udah sepi nih. Aneh datang pas banget Persakit tuh jam 7 kurang 15 menit. Udah ketinggalan dong. Iya, jam 7 kurang seperempat lah ya. Ya, aneh pasti kan di situ ada yang pasti ini dong ngomong kan. Iya, nginfoin lah. Bon, tadi DKI udah pada lewat tuh anak-anak DKI. Lah, pagi amat kata aneh kan. Waduh, ketinggalan nih kata aneh. Ya udah, akhirnya aneh nyusul naik 93. Abang nyusul nih, tetap nih. Naik 93. Abang ketinggalan sama siapa sendiri? Aneh sendiri dari Persakit, sendiri. Jadi emang anak-anak Persakit sudah diangkut sama anak Kalideres. Ya otomatis aneh sendiri dong naik 93. Terus ketemu lagi adian aneh di Sahabat sama di ketinggalan juga. Adian aneh si Ompong. Ompong Sahabat ngikut aneh sama temennya satu aneh lupa namanya tuh. Aneh bertiga. Turun aneh di Grogol. Pas banget depan Pospol Tanjung Duren, depannya Trisakti. Kan base camp DKI Grogol. Iya gitu. betul lah. Aneh turun nih. Agak lama ketemu sama cewek budut. Oh, ketemu angkatan cewek aneh. Siapa namanya si tuh Bang? Ruspi kalau nggak salah. Namanya Ruspi. Ruspi nyamperin aneh. Bon, anak-anak lu udah pada lewat. Siapa yang ngebawa kata aneh? Itu si Panjul sama si Gendol. Dibilang budut lagi ulang tahun. Udah gua bilangin bahaya. Setka sama di GS rame. Udah bikin formasi gitu. Dibilanginnya jangan lewat depan. Bahaya, budut ulang tahun beda hal beda ya kan, cerita lagi ya. Oh ya udah Pi, makasih Pi ya. Akhirnya aneh naik lagi mobil. Naik 93 lagi nih, naik Kopaja 93 lagi. Ya kan lewat Roxy kan. Aneh lihat pas banget Setiakawan lewatin rel, batu-batuan kaca pecah tuh kan ya kan. Aneh turun di ACC. Abang turun di ACC ada Pertu ya istilahnya gembel Roxy lah. Almarhum Bang Abong nyamperin aneh. Bon, anak-anak lu noh banyak yang kena di belakang. Ada yang sebagian dibawa ke rumah sakit ya, entah itu Tarakan atau Sumber Waras, aneh nggak tahu. Udah aneh masuk aja. Pas aneh masuk, tapi katanya sih anak-anak ngebalikin lagi. Katanya nih. Iya, ngebalikin lewat Gang Kemakmuran. Ya kan lewat belakang tuh ACC Kemakmuran Gang Subur kan. Dibalikin lagi, diacak-acak lagi katanya nih, katanya anak-anak. Iya, sama temen-temen aneh lah. Terus kagak lama itu Panjul bilang, "Bon, udah anak-anak jalanin lagi." Ya udah. Aneh naik Kopami P12 lewat belakang Gajah Mada samping. Aneh turun, emang kan budut ulang tahun kan semua basis hidup gitu. Oh, semua basis tuh Bang ya? Ngejalanin. Yang kejadian yang di Roxy kan aneh denger itu budut 913 separohnya sama anak 82, Nabang, budut 82. Dua basis tuh Bang ya ke situ. Iya, mantekin DKI di Gang Subur. Itu emang benar-benar tragis lah istilahnya, yang aneh bilang kekalahan DKI yang paling fatal banget. Itu di situ Bang, ulang tahun budut itu Bang ya. Makanya sekali-kalinya yang bikin itu ya itu. Ya artinya di sini juga sekali lagi saya ingin mengklarifikasi nih, di ultahnya budut memang benar adanya seperti itu Bang ya, di eranya Bang Nobon. Abang posisi udah kelas 3 tuh Bang ya waktu itu ya. Itu pas kejadian budut ulang tahun itu kan tanggal 20 Mei ya. Iya, 20 Mei. Tahun 2001 ya. Tapi memang banyak juga Bang yang kena Bang ya dari angkatan Abang tuh Bang. Iya, nah cuman ya kena biasa lah ya kan. Namanya pakai sajam. Nama pakai sajam, oke. Tapi sih alhamdulillah nggak ada yang pada mati. Nggak ada yang sampai meregang nyawa lah. Ya alhamdulillah sekali lagi. Terus aneh naik Kopami P12, suruh Panjul, turun di Gajah Mada, ketemu lagi aneh. Nah itu Bang, ketemu lagi? Iya kan pas di Roxy itu kan aneh ketinggalan basis. Nah pas di Gajah Mada aneh yang tampil yang. Ketemu lagi Bang? Iya. Dengan anak budut itu? Budut kota itu kalau nggak salah, budut gabungan juga itu, budut kota lah dari arah kota ya kan. Dari arah kota. P2. Kampung Rambutan Kota itu yang PPD kalau nggak salah ya. Dia ngejalanin tuh sampai atas. Udah aneh sponsorin. Kebenaran emang Enil kagak bawa sajam. Aneh kan di situ di lampu merah ada pos polisi apa pos apa itu ya dulu ya di situ ya. Iya, pos betul. Kodim di situ ada. Untung itu ada sapu jalan tuh yang ada sapu ini ya, sapu jalan ada panjang itu, udah aneh pakai itu. Aneh yang sponsorin itu, aneh ributin, aneh sponsorin ya kan, aneh jabanin sendiri dulu.
ngeributin yang patas P2 ya wajar lah. Iya, Aneh betul. juga ngakuin pasti kalah. Cuman aneh kasih perlawanan Oh, dulu lah. ibaratnya ada perlawanan lah Nah, begitu. itu kalau untung-untung aneh udah dikelilingin ya anak budut. Waduh. Aneh sendiri dia nyebar bikin itu kan ya kan kanan kiri emang aneh mau sengaja. Udah mau disilang nih awang Aneh nih. mau dikelilingin. Untung aja itu ya ada teman aneh. CS aneh tandemannya si Siapa tuh Petet. bang? Oh namanya siapa? Petet. Bang Petet. Bang Petet, iya benar. Dia itu dia nahan. Udah lan. Aneh iya kalau enggak mah tancep leher aneh ya kan. Iya soal aneh sudah dikeliling, udah diinin dia kan. Udah kesiangan. Ya, waduh gua koma kedua kali nih kata gua. Luar biasa emang. Ya udah akhirnya ya udah. Tapi di sini berarti jebol anak-anak tuh bang. Jebol juga. Kalah, Oh pasti kalah juga ya benar karena ya. kan budut Udah memang lagi hoodnya dia lah ya benar. Oke. Tapi ya kita kasih perlawanan. Masih ada perlawanan dikit lah, buka-buka dikit lah, kelitikin Iya, dikit iya. lah, benar. Oke. Ya itu kenangan aneh ya itu. Berarti pada saat momen budut ulta itu abang nggak pada sekolah tuh akhirnya? Tetap Aneh- sekolah pak? Aneh sekolah. Tetap sekolah, tetap berangkat. Woi, Tetap luar sampai biasa mau nih, oke. Sekolah lah. Kalau aneh pribadi kan zaman aneh kelas 3 kata aneh ribut-ribut sekolah-sekolah. Iya begitu nggak? ya, Bang, ya? Iya. Soalnya aneh bilang untuk apa kita sekolah jauh-jauh ya gak? Ya cuman pikirin tawuran tapi sekolah kita tinggalin. Jujur ya. Aneh sih kagak bodoh-bodoh amat sih sekolah di STM. Aneh ketua kelas di satu Abang DKI. luar biasa. Iya, jangan Mantap nih. malu-maluin lah. Iya, bener. Iya, harus ya, istilahnya studi pelajaran ya nomor satu. Nomor satu, Iyalah. oke. Karena Nah, Bang itu- Nobon, Hmm? abang kan tadi bilang tuh bang, walaupun ibaratnya ada hambatan di jalan, abang tetap sekolah nih bang nih. Iya. Nah memang kalau di DKI nggak apa-apa gitu bang, kalau kesiangan gitu bang. Iya, kalau dibilang kesiangan ya udah kesiangan banget kan. Kan 7.15 itu identik kan Jam itu masuk. pembentukan alumni senior aneh tahun 92 katanya. 7.15 itu jam masuk, jam 7 lewat 15 menit. Makanya identik DKI pagi. Makanya kalau Kalau kesiangan, kan sampai sekolah bisa jam 9. tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling juga kan kata aneh di sekolah di DKI tuh satu pelajaran pasti masuk itu pasti ketinggalan, Ketinggalan satu pelajaran gitu ya. Itu pelajaran itu bisa sebulan sekali baru ketemu kata aneh. Ya kan? Iya kan? Ya gimana mau Iya, bener. mau Tepat waktu iya, gitu nggak ibaratnya bisa. kagak bisa ya tepat Nggak waktu ya. bisa. Waduh. Jam-jam Karet ya bang Kedua bener nih. jadi ya, Tom. Nggak di mana ada Iya. aja. Nah sebelum kita lanjut bincang seru dengan Bang Nobo nih, gue juga pengen promo ini buat teman-teman yang memang jika tertarik nih untuk koleksi merchandise-nya dari STM 1 DKI, bisa langsung aja follow Instagramnya di bawah ini nih, atau hubungi kontak person di bawah ini nih, karena di dalamnya itu udah lengkap banget, banyak banget produk-produk yang dijual. Salah satunya ini nih, kaos STM 1 DKI ini. Kita buka ya biar nggak kepo, biar nggak penasaran nih. Oke. Nih buat teman-teman, ini dia kaosnya, bahan cotton combat 24S dengan kualitas sablon plastisol. Oke. Tuh ya, ini bagus juga Bang Nobon ya produknya ya. Wih, mantep. Jadi makanya buat teman-teman fans setia 1 DKI, jangan sampai ketinggalan, langsung aja nih. Mungkin tokonya lagi promo nih kayaknya nih. Oke deh. Ya Bang Nobon. Dan juga ada stikernya juga nih, nanti di dalam kemasannya dapat ada stikernya ya di sini ya. Tuh, 1 DKI. Oke. Oke Bang Nobon, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol perjalanan klasik Bang Nobon nih, karena berbicara di eranya Bang Nobon tuh 2021 tuh itu kental banget yang namanya tawuran Bang. Ya. Sebenarnya Bang Nobon sendiri apa sih yang diributin Bang dari antara sekolah itu Bang? Coba deh, menurut Bang Nobon apa sih yang diributin dengan antara sekolah 1 DKI dengan sekolah lainnya? Apa sih Bang menurut Bang Nobon yang diributin? Sebenarnya kan itu pikirannya tradisi ya. Kita kan cuma hanya melanjutkan perjuangan para senior. Sebenarnya sih kalau dibilang kan itu istilahnya nggak ada bagus-bagusnya banget. Iya, ya. betul, Kalau dibilang betul. negatif banget lah. Istilahnya nyawa taruhannya. Iya, ya. benar. Istilahnya ya emang udah tradisi ya. Di eranya itu, di era Iya, banget di era Bang Nobon. Iya, Ya? jadi dibilang habit lah kalau Iya, udah jadi habit, udah iya, jadi habit, sebuah keseharian ya, kebudayaan. ya. Jadi udah terbiasa. Dengan itu ya kita ya mau nggak mau, suka tidak suka ya harus seperti gitu. itu. Tadinya sih aneh juga
masuk STM itu nggak ada yang namanya pikiran untuk berpikiran tawuran, ya kan. Yang utama kan aneh Sekolah. sekolah dengan jurusan itu aneh Iya. mau tekunin, ya kan. Karena dan pada akhirnya ya kan, yang seharusnya aneh gelutin, aneh tekunin, yang enggak Ada percikan-percikan iya juga enggak di. ada sama sekali pas sama kerja dijual, ya kan, di luar jalur Oh, artinya ya pendidikan awal tuh nggak ada di penerapan keseharian nggak ya? ada dulu mah istilahnya, ya Oh, kan. nggak kepake bang ya? Iya, dari Anjir. segala mesin bubut, ya kan, ngelas, ya kan. Boro-boro kita tahu ilmunya kan, yang tahu kan pikirannya tawuran, Oh, ya kan. iya. Jadi Karena susah. didiktenya tauran. Iya, karena udah doktrin dari para Doktrin senior. dari para senior. sampai Lah memang itu. di DKI hukumannya apa bang ketika abang misalnya jadi adik-adian nih, abang nggak ikut ribut, emang dihukum apa bang? Disuruh digantung apa gimana sih bang kalau di DKI itu bang? Ya, enggak lah, sadis banget kalau digantung. Cuman kan kita sebagai laki ya malu lah ya kan. Lu kalau itu pakai androk aja lu, ya enggak. Oh, Ya, jangan sekolah di ibarat STM lu di Semea aja, ya kan pasti kan omongannya gitu. Jadi Ya, mau kita nggak mau dah laki, tuh. ya enggak. Untuk apa ya kan, malu-maluin dong kalau digituin. Ya enggak. Kalau aneh pribadi ya, kalau emang lu selon mendingan fight 1 lawan 1. Ya kalau menurut Iya. pribadi nih. Iya, tangan kosong. Ya enggak. Cuman Kalau karenanya mau memang itu- udah jadi budaya. Iya. Ya, Jadinya kalau- tawuran. ya, coba deh. 100% belum tentu pada berani fight 1 lawan 1. Iya enggak? Kan beraninya keroyokan, Seperti bawa itu. sajam, Bawa ya kan? sajam, benar. Ya enggak? Waktu zaman aneh itu ya namanya ilmu tekbal ataupun dibilang pada megang wapak, mayoritas STM itu udah pasti mayoritas. Kalau Bang Nobon sendiri nih, saya mau tanya nih Bang. Ini kita berbicara ibaratnya fakta-fakta dikit bohong deh nih. Bang Nobon dulu punya nggak sih Bang kayak pegangan-pegang gitu nih Bang? Kalau buat Bang Nobon sendiri nih Bang. Kalau aneh pribadi sih, emang aneh dari kecil kan emang suka kegiatan ilmu bela diri ya. Oh Bang Nobon, Pencaksilat. iya pencak silat nih Bang. Jadi dalam jati diri aneh, norah katro lah kalau kita pakai apa wapak begitu, ya enggak. Oh murni Berarti Bang kagak Nobon. murni dong, dibacok kagak tembus, ya kan larinya kenceng, ya enggak, kayak Kijang Kencana itu kan antara dua, tekbal sama lari kenceng, Iya betul. iya enggak. Entah dia masang susuk, aneh enggak, aneh sama sekali Murni. enggak murni, Serius nih. doa dari orang tua, gitu aja. Luar biasa. Dari aneh bangun tidur, sholat subuh, emang di keluarga aneh kan agamanya kuat. Jadi aneh emang diharuskan ya, namanya sholat 5 waktu jangan sampai lo tinggalin. Bapak tahu, bokap aneh tahu. Aneh kan masih ada keturunan orang seberang, orang Sulawesi. Jadi emang keras di keluarga aneh. Oh Abang Sulawesi nih. Sulawesi. Coba Makassar. Bang, dengan logat bahasa Abang nih siapa nih Bang teman-teman CJ Channel Bang? Monggo Bang dengan bahasa Sulawesinya Bang, dengan teman-teman satu DKI Abang nih. Monggo Bang, ayo Bang, saya mau juga mau tahu nih Bang. Kalau aneh kan Makassar murni. Makassar ya. murni. Kan di Sulawesi Selatan itu ada Makassar, ada Bugis. Kalau bahasa Bugis kan agak kareba. Oh, agak kareba. Iya. Apa tuh artinya tuh? Apa kabar? Oh, apa kabar? Kalau aneh kan Makassar murni. Aneh kalau di Makassar tuh Tena Daeng. Tena Daeng. Iya. Tena Daeng. Mantap nih Bang Nobon nih. Keren luar biasa. Iya. Oke. Jadi emang bokap Bokap tuh ya. Bokap kan emang dari Ada seberang. Jadi emang keras. Bokap ngedukung. Ketika apa? Waktu Tawuran, di SMA? Oh, tawuran gitu. ngedukung. Masa Bang? Waduh. Bokap ngedukung tawuran. Tapi asal jangan narkoba. Tawuran lu bacok-bacok kan asal lu jangan belum mati. Lu misalkan lu dibacok duluan, besok lu balas dendam. Bokap udah ngasih. Bokap support kan? Iya, support. Astaga, luar biasa. Support. Iya buat bokap-bokap yang lain. Mudah-mudahan jangan contoh adegan ini ya gitu. Jadi gitu. aneh pas berangkat tuh bokap pasti wirid ya. Oh, udah doain lah buat udah anaknya, didoain, udah buat biar keselamatan aneh abang selamat, ya. kan. Terus aneh emang udah dibekelin. Bukannya istilahnya wapak apa enggak ya, dibekelin. Kalau senjata khas Makassar kan badik. Aneh emang buat jaga diri. Selalu bawa itu Bang? Badik aneh selalu taruh di kaos kaki. Kaos kaki. Wih, dari kelas 1. Dari kelas 1 sampai aneh lulus. Itu buat keadaan terdesak aja tuh Bang ya. Bila mana aneh misalkan ketinggalan basis ataupun aneh ya ketangkep
musuh. Ya mau nggak mau ya badik itu aneh harus Tapi keluarin. pernah nggak tuh bang, tuh badik bermanfaat buat abang? Ada nggak momen tuh badik abang keluarin tuh senjata itu tuh? Alhamdulillah sih belum pernah. Cuman buat pegangan aja. Ngeribetin doang nih badik nih, ngapain sih? Iya. Aneh, tapi nggak mungkin aneh taruh di kaos kaki pasti lepas. Aneh ikat lagi Oh dikit lagi. pakai karet. Waduh. Karet ban dalam itu jadi biar kuat. Berarti tuh gak pernah keluar tuh bang Enggak. selama Buat jaga-jaganya. Aduh, iya bener kacau. Hmm. Oke bang, berbicara badik merupakan senjata tuh bang. Nah, berbicara senjata juga pasti kan ada favoritnya nih bang nih. Iya. Kalau bang Nobon sendiri senjata favoritnya dulu apa sih bang waktu zaman sekolah SM tuh bang? Monggo bang diceritain tuh bang. Aneh. Abang punya nggak ada senjata andalan abang atau senjata pamungkas abang nih yang waktu abang di sekolah nih bang? Aneh dari kelas 1 sampai kelas 2 BR aneh tuh golok. Golok. Ya golok lewang lah, model kelewang. Panjang juga sih lumayan ya kan. Ukuran berapa tuh bang kalau digambarkan bang? Ya kurang lebih ya 1 meteran lah, segini lah ya. Segini lah, segini. Ya. Semeter. Iya, semeter Muat kurang di lah. tas tuh bang. Ya pastilah, karena kan tas aneh kan dulu gemblok gede. Oh, Ya iya kan. gitu ya. Itu selalu aneh bawa. Tapi ya ada waktunya aneh juga nggak pernah bawa, paling juga pakai ade-adean juga, biar ade-adean yang bawa nih. Aneh tanya, lu bawa BR gak? Bawa, ntar gua pakai. Ya kan, buat ntar sponsor. Yaudah, Bang. Nah kalau bawa BR di DKI naruhnya dulu di mana sih bang? Yang abang masih inget kan pasti kan ada tuh bang tuh. Banyak. Base camp buat di mana bang biasanya Banyak. bang? Di area mana coba? Kalau dulu kan DKI ada 2 gang tuh, pajak, ya kan, sama yang dari depan Lokasari tuh gang, yang mau ke Kodim. Kan di situ kan ada Kodim di situ. Oh. Nah, naruhnya kalau di mau masuk pajak paling juga ada kayak model got-got itu, ada ini masukin ke dalam kayak Selokan. pot bunga itu apa nih, taruh situ kadang. Oh berarti nggak ada Cuman base camp kalau khusus? di DKI ada tempat khususnya. Apa tuh? Ada, dulu kan ada WC yang nggak pernah kepake tuh. Iya, jadi WC yang udah nggak pernah kepake, ya itu naruh-naruh. Waduh. Biar anak-anak basis mana aja naruh di situ. Kesurupan itu mau Iya, bayar tuh udah iya. demit itu berarti Ada tuh. yang naruh di kantin juga, banyak Oh, sih. di kantin Cuman juga ada di nggak kantin? ada yang sampai masuk ke kelas, nggak ada. Pasti udah diamanin Udah duluan. clear lah ya, Iya. safety bang ya. Iya. Oke. Nah kalau berbicara lanjut bicara senjata favorit, apa nih bang senjata favorit abang nih selain golok tadi tuh bang dengan diameter semeter itu tuh? Heeh. Apalagi bang yang abang ini? Aneh dulu kan pas meranjak aneh kan dari kelas 2 punya mulai inilah aneh. Kelas 2 naik kelas 3. Tapi emang full 100% aneh pas kelas 3 emang udah istilahnya udah Siap mental. power lah ya, Iya, powerannya udah full habis lah full nih, semua. bener. Emang kelas 3 seharusnya kan masa-masa lah kita udah nggak pernah Udah nggak pernah tawuran ikut, lagi. iya benar ya. Justru kelas 3 itu. Kelas 3 itu aneh emang udah full Malah power. malah makin menggila. Menggila. Istilahnya waktu itu aneh kan aneh bilang ya, di Persaki itu aneh pulang kan di DKI jam 11. Nggak mungkin aneh bentrok sama anak Jawa 6. Nggak pernah ketemu Nggak bang? pernah ketemu. Ya sekali-kali ketemu kalau aneh balik dari DKI setengah 12. Ya ketemunya bukan sama anak Jawa Kalideresnya, Jawa Pesing. Jawa Pesing. Tapi Jawa 6. Jawa 6 Pesing. Oh Jawa 6 Pesing. Iya. Ribut, aneh jebolin, ya menang sih ya. Karena kan ketemu kita masih albas juga, Iya, benar, maksudnya masih banyak ya. kumpulan ketemu sama anak 6. Anak 6 Pesing banyak banget emang sama. Di Pesing dulu di arah Banyak, satu bis penuh dia. Oh, saya. Tapi aneh jebolin anak-anak DKI, tapi nggak lama kemudian selang berapa menit Kampung Jawa Gantung atau Cengkareng lewat. Datang lagi. Ya aneh akuin aneh kalah. Buset. Ya aneh kalah. Artinya abang ketahan dong tuh. Tetap bisa Aneh sih kalau dibilang digencet sih enggak. Maksudnya aneh udah tembusin pesingnya anak tembus. Jawa, aneh kan nyebrang langsung kan. Istilahnya biar supaya anak Jawa 6 pesingnya masuk ke dalam BDN. Biar aneh Bisa lewat nih. leluasa. Kalau aneh seandainya bentrokin aneh jalur pulang, kemungkinan aneh ngeri digencet sama anak yang datang 6 rombongan yang- belakangan lagi iya, nih. badannya. Kan itu jatuhnya pala pesing. Oh, pala ya? Iya, Waduh. palanya dulu aneh lawan. Berarti kalau ada pala badan ada buntut juga nih bang. Udah pasti. Makanya repot yang ributin sama anak Jawa 6 itu. Kita menang pala, belum tentu kita menang badan, ya kan? Waduh, kayak main ular tangga nih. Iya, makanya ketemu di Pesing Koneng, ya aneh ngakuin aneh kalah. Karena udah satu, Karena udah napas udah udah ngosongnya capek, udah ya. capek, mata juga udah kuning, udah berat juga kan, habis ngejebolin Beden kan lumayan juga lari ke Koneng, Iya, benar. lumayan larinya.
Kagak lama anak 6 gantung atau Cengkareng nggak ngerti ya, temu ya aneh lawan dulu, tapi lawan dulu, yang penting tetep, ada perlawanan dulu deh intinya tetep gitu aneh ya. ngakuin kalah ya kan, udah pas di situ ya udah. Yang Waki tadi bilang senjata andalan Bang Nobon ya, Bang Nobon kan sampai Persakit tuh jam 12-an lah kurang lebih. Nyampe Persakit tuh. Iya. Udah itu udah pulang sekolah tuh. Udah pulang sekolah. Jam 12-an kurang lebih jam 12-an. Itu pasti mantekin Jawa 6 sama Kamput. Oh, mantekin Jawa. Jawa 6 kali terus ya. Sama Kamput Cengkareng. Kamput kan sekolahnya di inian, ya, di hari-hari. Di hari-hari. Iya. Dulu kan barengan Bang Nobon di SMP 187, bukannya Bang Nobon mau ninggin diri ya. SMP Bang Nobon kan SMP identik bukan STM tahu SMP 187 bukan iya, SMP bukan tawuran. SMP baik-baik lah. Benar. Kutu buku dibilang itu ya. Tapi pas masuk STM nih top semua nih, lumayan lah. Pada punya nama ya semua kan? nih, Ya kalau aneh bisa sebutin kayak di Jawa 6 senior aneh kayak Bang Doli Dores itu kan punya. Itu senior abang tuh dulu di SMP-nya. SMP 187 dia. Jebolan 187 semua Bang ya. Maka dari itu di Jawa 6 mayoritas itu yang dibilang jebolan SMP 187 top semua ya kan ada bilang. Iya, pada jadi gitu. Enggak Doli Dores ya, yang bawaannya dia kayak Jojon Poris itu 187 juga. Bang Jojon Poris. Iya, itu dia orang yang aneh pantekin setiap hari waktu aneh kelas 1 sampai kelas 3 sampai dia lulus. Sampai dia lulus aneh pantekin di Persaki. Ya, Jawa 6 kali itu juga mungkin ya aneh akuin sih, ya kalah terus ya wajar lah aneh di Persaki ya kan. Udah di kandang ya ibaratnya gitu kan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 wajar lah aneh ngakuin lah aneh kalah. Cuman aneh pantekin setiap harinya. Setiap hari pasti tuh Bang. Kamput ya. Buset. Tapi yang kasihan ya Kamput. Kamput arah mau berangkat, sama-sama arah mau berangkat berarti Bang. Iya, nggak pernah tembus. Waduh. Sampai 2 bulan lebih. Ya ujung-ujung kan aneh. Yang dibilang gara-gara si Nobon ya kan di Persaki. Oh, gara-gara si Nobon di Persaki nih. Anak gua akhirnya balas dendam sama aneh. Siapa dulu Bang Kamput yang itu abang kenal? Itu temen aneh sekelas aneh. Siapa namanya? Si Biik. Oh, namanya Bang Biik tuh. Bang Biik anak Lamboran. Ya. Sampai mau ngajakin petane di jalur tengah. Oh gitu. Kata gue suwe lu nggak si Ambon aja malu-maluin aja kan. Katanya udah katanya. Ya enggak. Aneh gebrak, aneh serobot sampai lampu merah dan mogok, ya kan? Kagak pada kuat lari nih, ya kan? Aneh serobot pakai bambu tuh waktu itu, inget kan? Aneh serobot kan. Temennya ngepetin aneh, si Biki minggir terus kelihatannya kan. Temennya aneh serobot ya kan, aneh incer dia karena biar dia bagus banget nih, iya, Lewang Mandau Kalimantan. Serem ya kan. Aneh langsung lemparin bambu, kena tangannya pelipis, jatuh tuh BR. Aneh ambil BR-nya. BR-nya itu dapat tuh? Iya, itu dah. Yang pada akhirnya jadi senjata favorit. Senjata pamungkas buat Tarkaman ke Tangerang. Lah memang itu senjatanya berupa apa Bang kalau ini Bang? Jadi dia berupa kayak golok Mandau Kalimantan itu kan modelnya dia panjang ya kan, ujungnya tuh dia rata. Kayak model golok babi gitu, kayak golok Patimura gitu. Itu namanya apa tuh? Iya golok Patimura mungkin. Iya modelnya kayak gitu. Jadi aneh dapet tuh dari anak Kamput. Mengkilat Bang? Enggak mengkilat. Tapi serem lah ya pembawaan dia. Soalnya dia yang seremnya itu di ujung gagangnya itu rambut nenek lampir. Jadi kayak sesuatu nih bagi anak Kamput nih kayak senjata bener-bener wasiat kali. Gitu. Maka dari itu aneh dapat dari dia kan, aneh petin pakai bambu, aneh langsung lempar tuh bambu, kena pas banget tangannya ya kan, tangannya itu lepas. Waduh, akhirnya dapat lah itu senjata itu tuh jadi senjata favorit abang. Waduh luar biasa. Aduh seru lah. Kalau sama anak 6 emang dimasukin terus, aneh jujur. Oh anak 6 tapi tembus, kalau anak 6 memang tembus sampai jembatan dalam. Oh kasihannya Kamputnya nih Bang nih. Kamput ya imbasnya, Kamput. Ya susah ya. Iya betul. Karena kan aneh akuin STM jalur barat ya. Pusat sama dan Bogor ya. Ya STM 3 STM ini yang punya pamor lah. Ya kan Jawa Budut 1 DKI.
3 STM ini emang. Yang abang yang ini sisanya Legenda banget ya 3 STM. Makanya waktu dulu SMP kan aneh taunya STM ini doang 3. Ya kan? Ya kan kalau yang lainnya kayak Pelo Poncol kan istilahnya ya istilahnya biasa aja. Ya istilahnya cuman temen-temen ya kan itu selingan aja. Ya lah ya. Selingan luar. Iya, cuman Statement 3. Dari Bang Novo nih menggetar nih ruangnya nih bener. Makanya aneh akuin ya 3 STM ini jalur barat ya kan. Makanya dibilang paling serem ya kan. Nah, Bang, ini saya jadi makin mau kulik lagi nih Bang nih kisahnya Abang nih bersama Bang Biik tuh Bang tuh. Abang kan katanya temenan sama Bang Biik tuh Bang ya? Iya. Nah itu ketika Abang ketemu di jalur sama si Bang Biik itu bagaimana Bang? Abang main makan-makanan apa enggak Bang? Apa Bang Biik kabur apa ngeliat Abang apa gimana Bang? Enggak, kalau kita pribadi ya kalau aneh bentrok sama kamu pasti kan ujung-ujung si Biik yang paling majuin ya paling utama ya di persaksian aneh. Ya udah aneh ketemu Biik ya kita los aneh misalkan ketemu ya udah nggak main makan-makanan. Enggak. Tapi ya itu yang bikin emosinya Biik sama aneh ya selama 2 bulan penuh nggak tembus-tembus. Akhirnya dia ngajakin ngepet sama aneh. Karena kita sama-sama tinggi badannya. Iya benar. Sama-sama gede kan. Akhirnya udah Bon lu pet aja di jalur dia tengah. Itu kan dulu kan ada jalur tengah pohon-pohon palem. Di situ kata aneh ketawa dong. Kata gua lu bir ngapain aja ngepet sama gua mau. Nah akhirnya abang kagak ada deh. Kagak lah ngapain. Iya karena masih temen gitu kan. Malu-maluin aja lu. Aduh kacau bener-bener. Berbicara Bang Biik dari STM Kamput nih Bang nih. Itu punya cerita apa Abang dengan Bang Biik ini yang Abang masih ada berkesan yang Abang nggak bisa lupain sampai sekarang nih? Katanya Abang dengar pernah dibohongin sama Bang Biik. Gimana dibohongin gimana tuh Bang? Cerita lucu ya emang lucu sebenarnya sih. Lucu-lucu ngeselin lah atau ngeselin. Jadi ceritanya gue bolos sekolah nih. Gue main ke tempat si Biik. Abang main gue ke Lamboran ya kan, makan di rumah si Biik kan sampai siang tuh. Pas abis pulang dari rumah Biik gue tanya, "Ik, lu mau lewat Persaki lagi gak?" Kagak Pun lah, gue males kata dia. Rese ada lu gua nggak pernah tembus katanya. Kalau ada lu mah sialan ya bukan guanya juga kali ya. Ada anak DKI-nya gua gitu. Iya jangan banggain gua. Yang penting intinya ada anak DKI-nya gua gituin aja. Kagak gua Pun males kata dia. Ya udah kalau nggak. Tapi gua curiga juga sih ini bocah. Nggak mungkin lah dia istilahnya jujur sama gua. Ya istilahnya di dalam arti dia rival gua ya. Iya benar. Dimanapun ya. Mungkin ada nyimpen apa gitu kan. Mungkin pasti dendam lah, nggak mungkin dia. Ya pada akhirnya gue sengaja, gue kagak mungkin gue mau dibohongin begitu aja. Yang gue bilang nggak mungkin dia nggak mungkin lewat Persaki, pasti dia lewat. Gue tungguin tuh, kan jamnya dia 1:30. Jamnya dia berangkat nih. Iya, gue tungguin sampai jam hampir 2:30 itu, jam 2 lewat 15-an 20 gua antara itulah. Oh, abang udah balik ke Persaki duluan. Iya, kalau gua sudah dari Juhur kan emang udah balik. Emang gua sengaja udah pantaikin sampai 1:30 sampai jam yang pada akhirnya jam 2 lewat antara 2:15 20 akhirnya gua lelah juga. Wah, gua capek bener juga lihat si Biik kagak lewat depan. Pas gua pulang kejadian antara jam 3 kurang lah. Gue denger katanya tukang ojek yang di Persaki mati. Buset. Kaget dong gua. Dalam arti, wah sialan si Biik. Berarti ngebohongin gua nih bocah. Ya udah, besoknya gua tapi pas kejadian itu sih pas kejadian tukang ojek itu mati, emang langsung ditangkap si pelakunya. Oh, si Bang Biik itu? Itu dia juga. Ya Allah. Emang pada waktu itu pas kejadian yang pas dari rumah dia yang dia bilang nggak mau lewat depan, gue curiga juga pas dia keluar dari kamar dia masukin BR. Dia masukin BR? Ya itu CR kayaknya sih. Gue sih kayak feeling tuh CR ya itu CR-nya itu yang buat iya ngebunuh ngenain tukang ojek itu. Astaga. Akhirnya gue dalam arti wah kurang asem ya kan. Lah itu kenapa jadi tukang ojek yang jadi korbannya Bang? Karena kan emang tukang ojek itu udah terbiasa. Gue udah wanti-wanti sama tukang ojek yang di situ. Kalau nggak ada anak DKI, mau tuh jangan lu mantekin, jangan isengin kampus. Kalau ada gue silakan lu mau bantuin gue. Tapi gue takutnya ya begini kejadian kan. Akhirnya dia korban ya kan. Karena kan nggak tahu ya kan gimana sih tawuran gitu taktiknya nggak ngerti. Taunya ikut-ikutan doang. Iya kan.
dimasukin lah katanya sampai tengah-tengah jembatan. Terus ditarik mundur emang sengaja. Sama tukang ojek? Sama anak-anak kampus udah dimasukin, ditarik mundur udah dijebolin sama kampus, terus ditarik mundur, dibalikin lagi tuh sama abangnya teman gua almarhum Toge, abangnya Sipul Persaki. Itu si Toge juga emang nih tukang ojek sama almarhum memang lagi enggak istilahnya setengah sadar. Iya, dalam arti kan tahu sendiri lah Perto ya kan, zaman dulu kan setengah waras lah, setengah sadar ya benar. Kagak jauh dari Oleh sama Toge, ya udah akhirnya jatuh katanya sih keserimpet apa gimana ya. Almarhum Toge ini sebenarnya juga kena juga. Ya. Cuman dia bisa ini karena kan dia emang anak DKSN, karena dia ngerti kan, ya dia bisa lolos, kabur lah, bisa lolos. Sementara yang satu ini yang jadi korban ya, almarhum Bang Sodri. Bang Sodri Nah, pernah dia dibabat sama si Biye. Akhirnya udah pas itu, tapi hari itu juga langsung diproses secara hukum ya, karena ketangkapnya juga kagak jauh dari Persaki, di Eretan tuh, dekat Eretan Mall dan Mogot ya. Oke, sekali lagi di sini mohon maaf, bukan bermaksud untuk kembali mengupas luka lama, namun ini adalah sebuah cerita yang memang Bang Nobon ketahui di eranya nih seperti itu nih. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum kita doakan semoga diterima amal ibadahnya di sisinya. Amin. Nah, buat teman-teman, obrolan pada malam hari ini bersama Bang Nobon masih banyak banget nih yang saya pengen kupas, ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus CJ Channel dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena kita akan kembali di part 2 dengan cerita yang lebih menegangkan. Cekidot. Aneh dalam seminggu itu rekaman keempat Cikokol seminggu 2 kali. Pernah sama si Alfa pantatnya ditancap. Dari kanan gue langsung libas ngilang. Tapi gue teriak, bukan jual nama gue ya, atas nama STM Jakarta. Gue bilang Jakarta.